Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko Rizky. Jangan lupa subscribe, dan komen. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau ngasih tahu atau mau sharing ya teman-teman, cara menghadapi orang yang mau berhutang di tempat toko sembako kita ya teman-teman. Ya mungkin orang-orang dan pelanggan tidak tahu ya gimana caranya kita membeli barang atau misalkan kita belanja gitu ya teman-teman, itu dari uang apa dulu atau apa dulu gitu. Yang customer taunya dia mau berhutang, dia mau barang tapi nggak ada uang gitu teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman semua yang membuka toko warung sembako pasti tahulah gimana caranya agar toko kita kelihatan penuh. Uang apa dulu kayak di buat beliin modal ya, uang itu dulu dah, uang ATM simpanan dulu dah. Soalnya kebanyakan di kampung-kampung teman-teman, kebanyakan itu ibu-ibu tetangga-tetangga pada berhutang gitu. Gimana nggak tahu susahnya cari cuan, terus susahnya bikin modal awal lagi gitu teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman pastilah pernah ngerasain dan pernah ngalamin dihutangin sama tetangga atau sama pelanggan ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Mungkin yang pertama itu cara menghadapi orang berhutang, yaitu pandai mengolah kata-kata lah teman-teman. Pandai mengolah kata-kata gimana sih teman-teman? Ya ibaratnya kita kalau misalkan ada yang berhutang ya teman-teman, ada yang berhutang misalkan tetangga atau misalkan orang lain lah, ada yang mau berhutang, kita gini aja teman-teman, cara ngomongnya ya, mengolah kata-katanya itu jangan sampai kita kasar atau kita bentak atau apalah. Kita pandai mengolah kata-kata supaya si customer kita itu nggak jadi untuk berhutang teman-teman. Seperti contohnya, maaf bu, saya mau belanja, ini stok barang di tempat saya lagi kosong, mungkin kali ini saya nggak utangin dulu, soalnya saya mau belanja juga, saya mau stok barang juga. Ya gitulah, gimana teman-teman di tempat-tempat masing-masing gitu teman-teman. Oke, lanjut yang kedua, ditempelin tidak terima bon. Itu pasti kasar banget teman-teman, atau enggak ya ibaratnya gitulah, ditempelin teman-teman. Kalau teman-teman berani ya, kalau di tempat saya sih saya jujur nggak berani teman-teman. Yang pertama pasti pelanggan pada kabur. Yang kedua ya kalau misalkan di tempat-tempat kalian berani gitu ya teman-teman, bisa ditempelin tidak terima bon, tapi kata-katanya itu yang lucu teman-teman, biar pada menarik, atau enggak ya biar yang utang itu enggak jadi teman-teman. Terus juga yang ketiga itu dibatasin teman-teman, dibatasin. Contohnya itu seperti kalau misalkan ada yang belanja ya teman-teman, ada yang belanja tetangga atau misalkan temen atau ya saudara gitu ya. Kalau saudara sih nggak mungkin ya teman-teman kita dibatasin ya, saudara ya ibaratnya dibatasin lah. Contohnya misalkan dia udah hutang 50.000, nah dia mau hutang lagi nih, dia mau dihutang lagi 50.000 lagi. Nah kalau misalkan kalian mau ngasih ya batasin, bu, hutang ibu sampai segini aja ya bu, besok-besok kalau mau hutang saya nggak kasih. Kalau nggak gitu, maaf bu, batas hutang ibu udah segini, kalau bisa besok atau enggak lusa ibu lunasin, soalnya saya mau belanja. Ya kayak gitulah teman-teman. Lanjut ke nomor 5 ya teman-teman. Nomor 4, harus mengetahui sisi orang itu ya teman-teman. Contohnya gimana sih teman-teman? Contohnya gini ya teman, dia mau berhutang tapi dia nggak kerja, dia mau bayar dari mana gitu teman-teman. Contohnya gitulah. Jadi kita harus tahu dia bekerja atau enggak teman-teman. Terus juga kita harus tahu dia suka ngutang kemana
aja. Takutnya ditakutkan dia ngutang ke sana kemari. Nah ke kitanya nggak bayar teman-teman, susah untuk bayar ya teman-teman. Kita kan nutupinnya dari mana? Nanti dari uang simpanan kita tutupin, takutnya kayak gitu teman-teman. Ya intinya teman-teman semua yang baru buka usaha warung harus mengetahui sifat dan karakter orang itu, suka ngutang atau enggak teman-teman, suka bayar atau enggak teman-teman. Takutnya susah bayar mengakibatkan toko kita gulung tikar teman-teman. Ya mungkin itulah cara menghadapi orang yang berhutang ya teman-teman. Semoga bermanfaat videonya, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman.